Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Ibu membawa apa ini? Staples. Yang kedua ibu membawa karter. Dan yang ketiga ibu membawa gunting. Dari ketiga benda ini, ternyata benda ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada yang tahu apa manfaat dari ketiga benda ini? Sekarang kita lihat yang pertama, misalkan gunting. Apabila kita ingin memotong kain, kita pasti menggunakan gunting. Coba bayangkan dan coba kalian lakukan apabila kita memotong kain menjadi beberapa bagian tanpa menggunakan gunting. Apakah bisa kita lakukan? Anak-anak, dari ketiga alat yang ibu bawa ini, gunting, staples maupun karter, alat-alat ini ada hubungannya dengan materi pelajaran IPA yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pesawat sederhana. Ada yang tahu apakah pesawat sederhana itu? What is that about pesawat sederhana? Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang konsep pesawat sederhana. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi apakah pesawat sederhana itu. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan konsep tuas atau pengungkit. Yang keempat, kalian juga harus bisa menggolongkan jenis tuas atau pengungkit. Yang kelima, dari sudah mengetahui konsep, kalian harus juga bisa menghitung keuntungan mekanis tuas atau pengungkit. Dan yang terakhir, kalian harus bisa mengetahui manfaat dan penerapan tuas dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar yang ada pada slide. Ada seorang pekerja yang sedang melakukan kegiatan melubangi jalanan aspal. Alat apakah itu yang digunakan? Tak lain alat itu adalah drilling hammer. Drilling hammer adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan beton atau aspal. Sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Ada seseorang yang ingin memindahkan barang peti dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Alat yang digunakan itu berupa mobil yang dapat memindahkan barang dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Alat itu kita namakan dengan apa ya? Bermanfaatkah alat itu? Alat itu tidak lain kita namakan dengan forklift, yaitu alat yang dapat memindahkan barang dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Jadi sebenarnya alat itu mempermudah pekerjaan manusia, tidak ya? Dari alat-alat yang ibu bawa tadi sekalian dengan gambar yang ada di slide, alat-alat yang kita lihat tadi adalah alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia dalam melakukan usaha. Alat-alat yang dapat mempermudah usaha manusia dalam melakukan pekerjaannya kita sebut dengan apa anak-anak? Kita sebut dengan pesawat sederhana. Dan setiap pesawat sederhana akan mempunyai keuntungan yang dinamakan dengan keuntungan mekanis. Anak-anak, alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, itulah yang kita sebut dengan pesawat. Dan dalam kehidupan sehari-hari, pesawat, alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pesawat sederhana dan pesawat rumit. Apakah bedanya pesawat sederhana dan pesawat rumit? Lalu apakah pesawat rumit itu? Pesawat rumit adalah alat yang merupakan kumpulan dari beberapa pesawat sederhana yang menggunakan teknologi dan teknik khusus dalam cara membuatnya. Adakah yang tahu apakah pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, yang dibuat, yang dapat dikerjakan, yang dapat dipakai dengan menggunakan teknik yang mudah. Coba perhatikan contoh slide berikut ini. Contoh slide berikut ini adalah contoh dari pesawat sederhana dan pesawat rumit yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dari gambar slide tadi, marilah kita pilih manakah pesawat rumit yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan pesawat sederhana.
Dari pesawat rumit dapat kita golongkan antara lain diantaranya ada komputer atau laptop, yang berikutnya juga ada telepon, berikutnya juga ada kalkulator, dan juga ada mouse. Lalu bagaimana dengan pesawat sederhana? Contoh pesawat sederhana yang ada pada gambar slide tadi diantaranya ada pembolong kertas, ada gunting, ada penjepit kertas, ada karter maupun staples. Itulah contoh-contoh dari perbedaan antara pesawat sederhana dan pesawat rumit. Materi pelajaran IPA yang kita pelajari hari ini tentang pesawat sederhana, sementara pesawat rumit tidak diajarkan di tingkat SMP. Pesawat sederhana dibedakan menjadi 4, diantaranya adalah ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat adalah roda berporos. Dan sebagai batasan dalam pesawat sederhana yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang tuas atau pengungkit saja. Sementara materi yang lain, katrol, bidang miring maupun roda berporos, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Kalian harus tahu bahwasanya tuas atau pengungkit yang ada dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita. Di antaranya ada yang dinamakan dengan staples, ada yang dinamakan dengan gunting, ada juga yang kita namakan dengan palu, ada juga yang kita namakan dengan sekop. Adakah yang kalian tahu apa manfaat atau kegunaan dari alat-alat yang tergolong tuas yang sudah Ibu sebutkan tadi? Contoh lain dari tuas atau pengungkit diantaranya ada penjepit kertas, ada klip kertas, ada tang, dan ada juga pencabut paku. Dari gambar slide tadi yang sudah Ibu sebutkan contoh-contoh dari tuas atau pengungkit, adakah yang kalian tahu apa tuas atau pengungkit itu? Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang yang dapat berputar di sekitar satu titik. Itulah yang kita sebut dengan tuas atau pengungkit. Bagian-bagian tuas atau pengungkit yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pahami, antara lain yang pertama ada di situ terdiri atas beban. Beban adalah benda yang akan kita angkat. Yang kedua ada lengan beban. Lengan beban adalah panjang batang dari beban sampai di titik tumpu. Ada juga yang dimaksud dengan titik tumpu. Titik tumpu itu adalah titik tumpuan atau titik acuan yang terletak di antara beban dan gaya kuasa. Dan ada lagi yang dimaksud dengan lengan kuasa, itu adalah panjang batang yang dihitung dari titik tumpu sampai titik gaya kuasa. Dan yang terakhir itu adalah titik kuasa. Titik kuasa adalah titik tempat gaya kuasa yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mengangkat beban. Dan beban dilambangkan dengan W. Lengan beban kita lambangkan dengan LB atau LW. Titik tumpu, titik acuan itu kita lambangkan dengan T. Lengan kuasa kita lambangkan dengan LK atau LF. Dan titik kuasa kita lambangkan dengan F. Pada saat kita menggunakan tuas atau pengungkit, maka ada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan alat tersebut. Keuntungan yang diperoleh apabila kita menggunakan alat tuas atau pengungkit, keuntungan itulah yang kita sebut dengan keuntungan mekanis. Bagaimana keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit? Keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit diperoleh dari perbandingan antara beban dengan kuasa. Sehingga keuntungan mekanis tuas atau pengungkit sama dengan besarnya beban dibagi dengan besarnya kuasa, atau sama dengan W dibagi dengan F. Atau bisa jadi keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit Km akan bernilai sama dengan LF dibagi dengan LW, atau LK kita bagi dengan LB. Dari tayangan slide berikut, maka dapat kita lihat rumusan tuas atau pengungkit, di mana rumusan tuas atau pengungkit berlaku W dikali LB
sama dengan F dikali LK. Gaya beban kita kalikan dengan panjang lengan beban akan senilai sama besar dengan gaya kuasa kita kalikan dengan panjang lengan kuasa. Sementara keuntungan mekanis tuas atau keuntungan mekanis dari pengungkit yaitu Km sama dengan W dibagi dengan F atau Km sama dengan LK dibagi dengan LB, di mana W adalah berat benda satuannya Newton, LB adalah panjang lengan beban dalam satuan meter, F adalah besarnya gaya kuasa yang diberikan dalam satuan Newton, dan LK adalah panjang lengan kuasa dalam satuan meter. Perhatikan contoh soal berikut ini. Besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan panjang lengan bebannya 1 meter. Berapakah? Hitunglah besar kuasanya dan keuntungan mekaniknya. Maka dapat kita lihat diketahui di situ W besarnya beban sama dengan 160 Newton. LW atau panjang lengan beban sama dengan 1 meter. LF adalah panjang lengan kuasa besarnya 2,5 meter. Maka yang ditanya besarnya gaya kuasanya atau F. Kemudian yang ditanya juga keuntungan mekanisnya atau KM. Kita jawab ya anak-anak. Dalam tuas berlaku perumusan W dikali LW sama dengan F dikali LF atau W dikali LB sama dengan F dikali LK. Maka diperoleh 160 kali 1 sama dengan F dikali 2,5. Maka F diperoleh 160 kali 1 dibagi 2,5. Besarnya F, gaya kuasa akan bernilai sama dengan 64 Newton. Sedangkan keuntungan mekaniknya diperoleh dari Km sama dengan W dibagi dengan F. Di mana W besarnya 160 sedangkan F besarnya 64. Maka keuntungan mekaniknya sama dengan 2,5 kali. Coba perhatikan contoh soal yang kedua. Ada beban sebesar 600 Newton dalam bentuk bola dan jarak beban sampai titik tumpu adalah 30 cm. Sementara di ujung seberang ada gaya kuasa yang dikeluarkan sebesar 200 Newton. Jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, maka apa yang bisa dilakukan agar tuas tetap dalam keadaan seimbang? Dengan syarat A, gaya kuasa dibuat tetap, B, gaya kuasa diubah nilainya. Maka untuk menjawab yang pertama A, jika gaya kuasa dibuat tetap, maka W sama dengan 600 Newton, F gaya kuasa sama dengan 200 Newton, dan panjang lengan beban 20 cm. Berapakah LK-nya? Kita jawab sama-sama ya. Pada tuas atau pengungkit berlaku W dikali LB sama dengan F dikali LK. Maka kita hitung 600 Newton dikali 20 cm sama dengan 200 Newton. Kita kalikan dengan LK. Maka LK diperoleh sama dengan 3 dikali 20 cm. LK diperoleh sama dengan 60 cm. Untuk yang B, berapakah besarnya gaya panjang lengan kuasa? Maaf, berapakah besarnya panjang lengan kuasa agar tuas tetap dalam keadaan seimbang? Dengan syarat yang kedua, gaya kuasa diubah nilainya. Maka yang B, jika gaya kuasa diubah nilainya, kita harus tahu perubahan posisi gaya kuasa. Dari yang pertama tadi, jarak lengan beban adalah 30 cm, sementara panjang lengan kuasa 60 cm. Berarti panjang lengan menjadi 90 cm. Kita jumlahkan dengan perubahannya yaitu 10 cm. Pergeserannya tadi 10 cm. Kita kurangkan dengan perubahan panjang lengan kuasa yang 60 cm tadi. Maka diperoleh panjang lengan kuasa menjadi 40 cm. Gaya kuasa harus digeser ke kiri sebesar 40 cm mendekati titik tumpu. Itulah jawaban yang kedua atau B. Contoh soal yang ketiga.
Untuk mengangkat beban 1000 Newton, kita gunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan panjang lengan bebannya 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Dari soal ini merupakan contoh jenis tuas yang pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Sehingga dapat kita ketahui W sama dengan 1000 Newton dan panjang lengan beban atau LB sama dengan 50 cm. Jika panjang tuas dan panjang lengan beban diketahui, maka panjang lengan kuasa atau LK dapat kita cari dengan cara mengurangkan panjang lengan tuas kita kurangkan dengan panjang lengan kuasanya. Maka diperoleh LK sama dengan 300 cm dikurangi dengan LB, atau LK sama dengan 300 cm dikurangi 50 cm, sehingga panjang lengan kuasa menjadi 250 cm. Besarnya gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban berlaku perumusan W dikali LB sama dengan F dikali dengan LK. Maka 1000 Newton kita kalikan dengan 50 cm, sama besarnya dengan F kita kalikan dengan 250 cm. Sehingga diperoleh F sama dengan 1000 dikali 50 dibagi 250 cm. Diperoleh F sama dengan 200 Newton. Maka besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar 200 Newton. Contoh yang keempat, sebuah linggis yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mencabut paku yang tertancap pada sebuah tembok. Linggis ditumpu pada jarak 25 cm dari paku yang akan dicabut. Untuk melepaskan paku dari tembok diperlukan gaya sebesar 9,4 dikali 10 pangkat 4 Newton. Maka berapakah gaya lekat paku pada kayu dan berapakah keuntungan mekanisnya? Marilah kita kerjakan sama-sama. Contoh soal nomor 4 ini merupakan cara pekerjaan sama dengan contoh sebelumnya. Soal ini merupakan contoh tuas jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan gaya kuasa. Diketahui F sama dengan 9,4 dikali 10 pangkat 4 Newton. Sedangkan panjang lengan bebannya atau LB sama dengan 25 cm. Dan panjang linggisnya, panjang batang tuas atau pengungkitnya sama dengan 1,5 meter atau sama dengan 150 cm. Dan ditanya A, berapa besar gaya lekat paku atau W. Yang kedua yang ditanya adalah keuntungan mekanisnya atau KM. Dapat kita ketahui dari soal itu, panjang lengan kuasa dapat kita cari dengan cara mengurangkan panjang linggis atau panjang batang tuas pengungkit kita kurangkan dengan panjang lengan bebannya. Maka diperoleh LK sama dengan panjang linggis dikurangi LB. Berarti LK sama dengan 150 cm kita kurangkan dengan 25 cm sama dengan 125 cm. Jadi gaya lekat pada paku atau W sebesar W dikali LB sama dengan F dikali LK. W dikali 25 cm sama dengan 9,4 dikali 10 pangkat 4 Newton kita kalikan dengan 125 cm. Maka diperoleh W sama dengan 9,4 10 pangkat 4 Newton dikali 125 cm kita bagi dengan 25 cm. Dan diperoleh W sama dengan 4,7 Newton. 4,7 kali 10 pangkat 5 Newton. Itulah besarnya gaya lekat pada paku, yaitu W sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat 5 Newton. Dan keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit sebesar KM sama dengan W dibagi F, yaitu KM atau KM sama dengan LK dibagi dengan LB. KM diperoleh sama dengan 125 cm, kita bagi dengan 25 cm, sehingga diperoleh KM sama dengan 5 kali. Untuk contoh soal yang kelima, ada sebuah lampion memiliki massa 0,5 kg digantung dengan menggunakan kayu dengan panjang 1 meter dan massanya diabaikan, seperti gambar yang tampak pada slide. Hitunglah gaya angkat F minimal agar lampion tidak jatuh jika percepatan gravitasi di tempat tersebut sebesar 10 meter per sekon kuadrat.
Soal berikut ini merupakan contoh dari tuas jenis ketiga di mana kuasa berada di antara gaya beban dan titik tumpu. Maka dapat kita ketahui bahwasanya M massa lampion adalah 0,5 kg. Percepatan gravitasi G sebesar 10 meter per sekon kuadrat, LB panjang lengan beban sebesar 1 meter, sementara LK panjang lengan kuasa adalah 0,8 cm. Ditanya berapakah besar gaya angkat minimal F. Gaya angkat yang diperlukan yakni dapat kita peroleh dari persamaan W dikali LB sama dengan F dikali LK, di mana W gaya berat sama dengan M dikali G dikali LB, senilai dengan F dikali dengan LK. Maka diperoleh 0,5 kilo kita kalikan dengan 10, kita kalikan dengan 1 meter sama dengan F kita kalikan 0,8 cm. Maka besarnya F diperoleh 5 Nm kita bagi dengan 0,8 cm. Kita samakan persamaannya, satuannya, sehingga diperoleh F sama dengan 6,25 Newton. Jadi besar gaya angkat F minimal yang harus dikeluarkan agar lampion tidak jatuh sebesar 6,25 Newton. Tuas dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tuas golongan 1, di mana tuas golongan 1 titik tumpu berada di antara titik beban B dan titik kuasa. Contoh soalnya, contoh alatnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya ada jungkat-jungkit, yang kedua gunting, dan yang ketiga linggis. Berikutnya adalah tuas golongan 2, di mana tuas golongan 2 titik beban atau W terletak di antara titik tumpu T dan titik kuasa F. Contoh alat dalam kehidupan sehari-hari adalah alat pembuka botol dan juga gerobak dorong. Yang berikutnya adalah tuas golongan 3. Tuas golongan 3 adalah tuas atau pengungkit di mana titik kuasanya F terletak di antara titik beban B dan titik tumpu T. Contoh alat penerapan tuas golongan 3 di antaranya adalah lengan tangan kita. Yang berikutnya ada pinset dan ada juga staples, di mana titik kuasanya F berada di antara titik B dan titik tumpu. Berikut ini contoh-contoh lain dari tuas golongan 3. Ada penjepit roti, ada siku lengan, ada sekop, ada pinset, juga ada staples. Dan untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan latihan. Yang pertama, latihan menggolongkan tuas. Latihan soal dalam penggolongan tuas. Kalian harus di sini menentukan di mana titik atau posisi dari titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban dari alat-alat sebagai berikut. Yang pertama gunting, yang kedua staples, yang ketiga pinset, yang keempat pompa air. Yang berikutnya adalah latihan. Kalian menentukan jenis atau golongan tuas. Berikan alasannya dan tuliskan manfaatnya masing-masing. Ada benda di antaranya gunting, gerobak dorong, penjepit roti, pinset, tang, sekop, jungkat-jungkit, dan palu. Dan bagian latihan terakhir adalah soal latihan hitungan. Ada 3 buah. Yang pertama, sebuah linggis digunakan untuk memindahkan sebongkah batu yang terletak di dalam tanah. Ujung linggis disisipkan di bawah batu, kemudian linggis ditumpu pada jarak 1 meter dari ujung linggis yang disusupkan ke tanah. Jika berat batu 300 Newton dan panjang linggis 4 meter, berapakah A? Gaya kuasa minimum yang harus dilakukan untuk dapat mengangkat batu tersebut? B. Berapa keuntungan mekanis tuas? C. Berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya kuasa? Untuk soal hitungan yang kedua, hitunglah berapa besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan bola logam yang besarnya 100 Newton dengan panjang lengan bebannya 50 cm, panjang lengan kuasanya 2 meter, seperti pada gambar di bawah ini. Dan untuk soal yang terakhir, soal hitungan yang terakhir, nomor 3,
yaitu dengan diberikannya gaya sebesar 100 Newton, berapakah besar beban W yang dapat terangkat, di mana W, beban yang terangkat, berada pada jarak 2 meter dari titik tumpu, dan panjang lengan kuasanya 5 meter, sedangkan besar gaya kuasa F adalah 100 Newton, seperti pada tampak gambar berikut. Demikianlah akhir materi pelajaran IPA pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan pada Google Form yang sudah Ibu sediakan. Untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari tentang pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol dan bidang miring. Demikian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.